Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Aku mau bagikan ceritaku lanjutannya kapan itu waktu aku cerita ketemu suami ya. Dan akhirnya aku hamil dan aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan ganteng yang aku kasih nama Patrick. Jadi Patrick tumbuh dengan sehat, puji Tuhan, dan menjadi anak yang aktif, anak yang pintar, anak yang sayang dengan orang tuanya. Dan ini ada foto-foto dari papanya Patrick, ya, dari Pak suami, dimana kita sudah menikah sekitar 16 tahun dan 2 tahun pacaran, jadi totalnya 18 tahun. Dan aku hanya bisa bagikan foto-fotonya aja karena aku gak banyak videonya. Dan itu Patrick saat umur 9 tahun menjadi anak yang sehat, yang ganteng, yang sayang sama mama papanya. Papanya Patrick itu tugasnya sering keluar negeri, jadi kami sering ditinggal berdua. Jadi kami selalu meluangkan waktu untuk berdua, dan saat papanya datang kadang 3 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Jadi gak banyak waktu saat dia dengan papanya. Dan ini adalah foto mama mertuaku. Mama mertuaku adalah orang yang baik hati, yang udah aku anggap seperti mama sendiri, yang sayang sama anakku juga, sama keluargaku juga. Saat ke Indonesia dia juga senang banget waktu itu ketemu dengan keluargaku di Indonesia. Nah, ini adalah foto dari suamiku, ya. Dia sakit kena cancer dan aku merawatnya selama 7 tahun. Jadi 7 tahun itu dia keluar masuk rumah sakit dan aku setia selalu mendampinginya, merawatnya. Memang gak gampang untuk punya pasangan yang sakit, tapi ya itulah, kita takdir, gak bisa kita minta yang semuanya baik-baik aja. Sebagai pasangan kita harus setia mendampingi saat suka dan duka dan sampai kapanpun. Dan pada akhirnya suamiku tidak bisa diselamatkan. Setelah 7 tahun dia berjuang melawan kanker getah bening dan akhirnya turun ke paru-paru. Dan ini adalah foto saat terakhir kemoterapinya dia. Dan akhirnya Tuhan lebih sayang sama suamiku dan akhirnya dia dipanggil di tahun 2017. Ya, buat kami sangat kehilangan banget ya, apalagi saat itu Patrick baru berumur 12 tahun, tapi hidup terus berjalan. Memang gak gampang jadi single parent, apalagi tinggal di luar negeri yang jauh dari keluarga dan harus survive, harus kerja juga. Tapi aku bersyukur Tuhan masih aku kasih kesempatan untuk tetap bisa bekerja, diberi kekuatan, diberi kesehatan dan kesabaran. Dan aku diberi anak yang sehat, yang selalu menjadikan aku mempunyai semangat untuk tetap hidup dan tetap berjuang untuk melanjutkan kehidupanku di masa yang akan datang. Dan ini adalah proses waktu sebelum pemakaman ya, karena dibakar, jadi abunya udah ditaruh di atas, di dalam guci itu yang di atas. Dan ya itu gak semuanya kita nikah dengan orang asing itu semuanya happy-happy, ada suka dan duka, banyak banget yang aku alami. Dan nanti aku akan cerita di cerita yang selanjutnya. Dan yang pasti menjadi single parent itu gak gampang, dan membesarkan anak sendiri, apalagi hidup di luar negeri, yang di saat kita berduka terus kita harus semuanya sendiri. Ternyata teman-teman yang
saat ada masalah kita bantu, saat kita ada masalah atau di saat terpuruk seperti ini, semuanya pada pergi. Jadi di situ aku banyak belajar bagaimana tidak mengandalkan orang lain atau lagi teman siapapun. Kalau bisa kita harus bisa semangat dan berjuang sendiri. Dan yang pasti kita tetap berserah sama Tuhan, karena satu-satunya Tuhan yang bisa menolong kita, yang bisa membukakan jalan dalam setiap masalah kita, dalam kehidupan kita, dan mempertemukan kita dengan orang-orang yang lebih baik, yang bisa mensupport kita dalam hal apapun. Dan aku bersyukur aku bisa membesarkan anakku, bisa mendidik anakku sampai dia dewasa sampai saat ini. Dan itu fotonya saat dia dibaptis, dan itu 1 bulan setelah papanya meninggal. Jadi berat sekali. Berat sekali, tapi aku bisa menjalaninya semuanya karena support dari keluarga aku di Indonesia. Ya, ada beberapa temanku yang juga kasih support, sehingga aku tetap tegar di mata anakku. Jadi saat aku menangis, saat aku sedih, aku biasanya di kamar mandi saat mandi. Jadi mau teriak-teriak, mau nangis, jadi anakku nggak ikut mendengarnya. Nah itu teman-teman, itu cerita singkatku aja ya. Tapi nanti kapan-kapan aku akan cerita lebih banyak lagi. Dan ya itu tadi, nggak selamanya dapat suami orang luar itu selalu wow. Di sini kita juga banyak berjuang. Di sini kita juga kehidupannya sebenarnya sama seperti juga punya suami dari orang Indonesia juga. Kita bekerja, kita harus bisa mempergunakan juga kebutuhan sesuai dengan penghasilan kita. Kalau di sini mungkin lebih hidupnya teratur karena memang di sini seperti itu. Ya bagaimanapun juga kita kerja di sini juga mungkin gajinya besar. Kalau menurut pandangan teman-teman di sana, kok kayaknya wah enak gitu. Tapi sama aja, di sini kita juga penghasilan besar tapi pengeluaran juga besar. Jadi kayak apartemen kita bayar per bulan, terus listrik, terus asuransi juga macem-macem, terus kesehatan, obat-obatan kita juga beli sendiri. Cuman sekolah di sini yang nggak bayar. Ya, jadi hanya kindergarten aja kayaknya bayar, tergantung dari penghasilan orang tuanya seperti apa. Kalau penghasilannya kecil kayaknya enggak, tapi kalau penghasilannya lumayan besar akan bayar. Tapi dari SD sampai kuliah tuh tidak bayar. Di sini sangat terjamin untuk pendidikannya. Jadi kita sebagai orang tua tidak khawatir untuk pendidikan anak. Cuman yaitu untuk segala perintilannya kayak buku-buku, terus harus ada ini biaya fotokopi dan ini pokoknya perintilannya kita bayar, tapi untuk sekolahnya kita nggak bayar. Jadi bersyukur banget kalau di sini sekolah nggak bayar. Dan di sini juga untuk anak itu juga dapat uang anak dari negara. Jadi per orangnya, per anaknya berapa, per 2 anaknya berapa, per 3 anaknya juga berapa. Tapi kadang membuat orang tuh berpikir bahwa banyak anak di sini nggak apa-apa biar dapat uang dari negara. Tapi kayaknya kalau pendapatku sendiri, uang anak juga nggak cukup sebenarnya untuk kebutuhan anak sampai nanti dia dewasa. Jadi di sini untuk anak diberi biaya untuk negara, tapi ya kadang disalahgunakan karena berpikir bahwa lebih baik punya anak jadi nggak usah bekerja biar dapat uang anak dan ini itu. Ya masing-masing punya pemikiran sendiri ya. Tapi kalau untuk pribadi, untuk uang anak itu tidak bisa mencukupi kebutuhan anak semuanya. Jadi tetap aja kita nombok, tetap aja kita harus ada pengeluaran ekstra untuk anak. Dan ya itu tadi bahwa
hidup di luar negeri kita harus bisa apa-apa sendiri. Jadi kalau kita bisa bekerja itu lebih bagus. Terus seperti yang kemarin aku cerita, supaya kita bisa, kalau bisa bikin SIM sendiri, bisa nyetir sendiri, itu lebih praktis untuk kemana-mana. Apalagi di Jerman ini kan ada beberapa musim, jadi kayak musim dingin, musim gugur, musim semi, musim panas. Jadi saat kita kemana-mana saat musim dingin, apalagi salju, itu kalau kita punya mobil enak, jadi cepat gitu, transportnya cepat. Karena kalau pakai kereta atau bis itu kadang delay, kadang macet, terus kadang nggak tahu ada apa, pokoknya banyak sekali kadang halangannya. Makanya aku bersyukur bisa nyetir karena juga membuat aku praktis. Jadi berangkat kerja, terus kalau aku ada jadwal termin kemana, ke fisioterapi atau belanja, itu langsung bisa dilakukan secara secara paralel. Jadi nggak tergantung harus nunggu lama dulu kereta datang. Memang sih jadwalnya kereta itu juga cepat, jadi mungkin setiap 10 menit atau 15 menit gitu ya. Aku juga lama udah nggak pernah naik kereta. Jadi lebih efisien kalau kita naik mobil, walaupun juga kadang naik mobil bisa juga kena macet. Terus kalau ada perbaikan jalan atau apa, tapi bisa dilakukan sekalian gitu, belanja, pulang ke rumah dan selesai. Dan ya pokoknya masih banyak lagi cerita-cerita suka dukaku hidup di Jerman ini. Jadi nggak hanya sukanya aja yang dibagikan, tapi juga banyak dukanya. Bagaimana di sini kadang orang juga berpandangan ke orang asing seperti apa, tapi menurutku ya mereka harus mengenal dulu. Seperti pepatah, kalau tidak kenal makanya tidak sayang. Jadi seperti juga pertemanan, kalau kita belum mengenal satu sama lain, kita nggak bisa bilang bahwa oh dia begini, dia begitu, dia cocok nggak, maksudnya dia sama kita bisa bergaul atau enggak gitu. Ya pokoknya kita harus bisa menempatkan diri aja di mana aja, walaupun di luar negeri, dan kita harus membawa segala budaya kita yang baik, supaya juga dimanapun kita berada orang bisa melihat bahwa oh ini orang Indonesia nih, dia respect, dia sopan dengan orang lain, dan dia bisa dia menghormati juga budaya di sini. Jadi ya tergantung kitanya aja bagaimana kita menyesuaikan diri dengan mereka, dan nantinya yang menilai hanya mereka sendiri. Oke teman-teman, itu tadi sepenggal dari cerita hidupku, gimana aku ketemu suami. Jadi ini aku persingkat aja sampai akhirnya aku merawat suamiku yang sakit kena kanker, dan akhirnya Tuhan lebih sayang kepada suamiku, dan akhirnya aku menjadi single parent di negara orang, dan aku harus membesarkan anakku sendiri. Dan itu semua tidak luput juga dari naik turunnya semangatku. Jadi kadang aku di satu titik yang terpuruk, di mana aku benar-benar down, tapi di situ aku selalu melihat mukanya anakku. Jadi mukanya anakku Patrick, aku selalu lihat bahwa dia sudah kehilangan seorang sosok ayah, dan jangan sampai dia juga kehilangan seorang sosok ibu. Makanya jadi kayak mobil ada bensinnya, langsung diisi bensin. Begitu lihat mukanya Patrick, langsung semangat lagi bahwa oke, aku harus berjuang, bahwa aku masih punya anak yang harus perjuangkan. Aku masih punya anak yang membutuhkan seorang mama. Makanya aku jadi semangat lagi. Oke teman-teman, semoga teman-teman gak bosen dengerin ceritaku dan cerita-cerita selanjutnya. Di sini aku hanya ingin berbagi
sesuai dengan apa yang aku alami, dan supaya juga menjadi semangat juga bagi ibu-ibu di sana yang single parent, yang hidup sendiri tanpa suami, bahwa kita bisa. Kalau kita percaya sama Tuhan, pasti Tuhan akan kasih kita kekuatan supaya kita bisa melalui semuanya. Dan seperti suatu saat tuh semuanya akan indah pada waktunya. Walau sekarang kita harus mengalami segala hal atau masalah. Setiap orang punya masalah dengan porsinya sendiri-sendiri. Jadi kita gak bisa menyamain dengan orang lain, si A begini, si B begini. Aku gak pernah namanya nyamain kehidupanku, kebahagiaanku dengan orang lain. Apa yang aku nikmati saat ini, ya aku syukuri. Memang ini sudah porsi yang harus aku terima dari Tuhan, ya aku nikmati. Kalau bisa aku tetap bisa mengasihi orang lain, bisa berbagi semampuku, dan yang pasti aku tetap dikasih kekuatan, kasih kesehatan supaya tetap semangat menjadi ibu yang kuat. Oke teman-teman, makasih yang udah support aku sampai saat ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bagikan ke teman-teman yang lain. Dan nantikan juga lanjutan ceritaku yang lain, suka dukaku, gimana aku hidup di negara Jerman yang jauh dari keluarga. Tapi aku senang, aku happy bisa ketemu dengan kalian semua, teman-teman online. Walaupun kita belum pernah berjumpa, tapi saling support satu sama lainnya. Oke teman-teman, sehat selalu, bahagia selalu, cinta damai. See you next time. God bless you. Bye-bye.